Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Detik Sumsel. Sore ini sungguh luar biasa bagi kru, kawan-kawan kantor redaksi Detik Sumsel karena kehadiran tamu yang sangat luar biasa ini. Nama singkatnya adalah Bapak Susno Duaji. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hadi. Kita tahu bahwa belasan tahun lalu ketika beliau menjadi Kabar Eskrim dengan pangkat polisi Komjen Komisaris Jenderal Polisi Masih aktif waktu itu. Masih aktif waktu itu. Sekarang beliau sudah purna tugas, juga sudah membuat berita yang lumayan heboh. Dan bahkan sampai sekarang berita-berita tentang Pak Susno Duaji ini juga sungguh sangat heboh. Kita tanya dulu, ini pertama kali nih beliau di Detik Sumsel. Assalamualaikum Pak Susno. Waalaikumsalam Pak Hadi, para pemirsa sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih sudah hadir dan podcast pertama di Detik Sumsel Pak Susno. Iya, saya senang sekali diundang. Ini kebanggaan Wong Sumsel, yaitu Detik Sumsel. Nah, terima kasih. Bukan hanya detik yang satu itu aja, tapi Sumsel pun punya detik. Nah, bangga kita. Baik. Pak, aktivitas sehari-hari sekarang apa nih Pak? Sibuk apa nih Pak? Ya jelasnya saya ini kan petani ya. Iya. Sejak saya pensiun, ya bukan pensiun Pak. Ya, pensiun. Kalau pensiun itu baru sebulan, 2 bulan, setahun. Tapi ini sudah pensiun. Oh. Pensiun itu panglimanya pensiun. Jadi saking lamanya. Iya, Pak. Sudah 12 tahun saya pensiun. Ya, saya kembali ke kampung sebagai petani. Petani dusun loh Pak, bukan petani Amerika. Iya. Ini luar biasa. Meskipun saya beberapa waktu yang lalu juga sering, meskipun sebagai petani, tapi juga petani juga sangat luar biasa, menemukan bibit-bibit unggul dan sebagainya. Bapak juga hari ini tampak energik. Vitaminnya apa Pak Susno ini kira-kira? Vitaminnya pertama ya, kita nggak usah memikirkan yang berat-berat. Kan negara sudah ada presiden, ada wakilnya. Bahkan sekarang presidennya pun 2, satu sudah dilantik, satunya belum. Menterinya banyak, 40 lebih. Ya kalau kita masih mikirin itu ngapain? Cukup kita pikirin jagung, tomat, gitu kan, pisang, cabai, dan sekarang kopi. Alhamdulillah harganya mahal gitu. Waduh, berarti sudah melejit di pertaniannya Pak kali ini. Kopi mahal saya senang, tidak sedih. Tapi kalau padi atau beras mahal saya sedih walaupun dapat duit. Kenapa? Orang kota kasihan. Otomatis akan berdampak pada beras. Beras kota, ya sehingga orang kota, Pak Hadi yang tinggal masak beras aja kasihan. Jadi bertambah harga padi Pak ya. Iya, jadi kalau kopi mahal nggak apa-apa, paling kan jangan ngopi kan gitu aja. Nggak ngopi nggak mati juga kita. Pak Susno, perbedaan Pak, dulu sebagai polisi, aparat penegak hukum, sekarang menjadi petani. Seperti apa perasaan Pak? Perasaannya saya senang, bangga ya, karena habitat saya itu kan dari petani. Kakek petani, bapak petani, sampai ke saya petani, kakak saya juga yang sudah selesai tugas di pemerintah kembali ke kampung jadi petani. Adik saya yang pensiun gitu misalnya dari anggota DPR juga petani. Ya memang habitatnya petani, senang sekali gitu. Oh dulu memang awalnya adalah petani. Sebelum terjun ke kepolisian. Ya, ke polisi itu hanya hobi aja. Pekerjaan asli petani Petani ya. Pak Susno, saya melihat bahwa meskipun Bapak petani di desa, di daerah Pagaralan, tetapi Bapak selalu menjadi narasumber unggulan. Baik itu media televisi, media cetak, media online dan sebagainya. Dan ketika saya baca komentar-komentar netizen ini sangat positif kepada Pak Susno. Ini gimana Pak? Kok bisa seperti ini Pak? Pertama saya itu kalau sudah terkait dengan masalah polisi atau masalah aparatur penegak hukum, saya terpanggil gitu. Khususnya kalau ada rasa-rasa ketidakadilan atau ada yang mengganjal bahwa ini nggak benar. Seperti kasus Sambo, wah saya itu marah sekali. Saya harus turun, saya pikir ini. Ada lagi ditabrak mahasiswa, ditabrak, kemudian ditersangkakan oleh polisi Polda Metro. Justru korbannya yang jadi tersangka. Oh saya bersuara keras gitu. Nah sekarang Vina dan Eki Cirebon 2016. Saya melihat ada gelagat ketidakbenaran. Kemudian kasihan orang dihukum seumur hidup gitu. Masa mudanya dan masa kehidupannya habis, sehingga saya harus turun. Mengapa saya tergetak gitu? Saya ini polisi loh Pak. Polisi yang punya pengalaman nangkap orang.
Benar. Punya pengalaman memeriksa orang. Punya pengalaman memasukkan orang ke penjara, ke tahanan. Punya pengalaman juga saya menyusun undang-undang. Itu undang-undang tentang money laundering, undang-undang tentang KPK, undang-undang tentang TNI, undang-undang tentang Polri, banyak lagi undang-undang. Saya bagian dari penyusun itu. Nah, tidak hanya itu Pak, saya juga menerapkan undang-undang itu. Kemudian tidak hanya nangkap, saya pernah ditangkap Pak. Pernah dikurung di dalam sel, pernah diadili, pernah dipenjara. Tidak ada polisi yang pengalamannya lengkap kayak saya. Benar. Dan saya sangat tidak senang atas ketidakadilan, atas rekayasa. Di mana-mana saya katakan, ayo polisi, jaksa, hakim yang mengadili perkara saya, dan mungkin sebagian sudah pensiun sekarang. Mari buka perkara saya kepada publik. Di mana salahnya saya? Iya dan jadi artinya di Indonesia ini Pak, apa yang dikatakan Pak Mahfud MD mantan Menko Polhukam itu benar. Tidak sulit menghukum orang yang salah. Pak. Bukan, tidak sulit menghukum orang yang benar. Tidak sulit. Asalkan penyidik, jaksa, hakim dan pengacara udah kompak. Jadilah itu barang. Yang sulit apa? Menghukum orang yang salah gitu. Lo contohnya apa? Kasus besar-besar banyak yang tidak sampai ke atas. Buka aja kasus-kasus besar. Benar. Kan hanya dipotong sebagian-sebagian, sudah ditutup kasus yang lain. Nah itulah, jadi hendaknya cukup sampai generasi saya aja terjadi seperti itu. Anak-anak saya, cucu-cucu saya jangan. Hukum mari kita berlakukan secara adil. Makanya kalau ada ketidakadilan, saya siap, saya tampil di depan. Ini luar biasa karena bagaimanapun media massa di Jakarta sekalipun tanpa komentar Pak Susno bagaikan sayur asam tanpa garam. Ada, tapi ada juga komen satu-satu yang mengatakan, lo Pak Susno baru bersuara sekarang, berarti mereka tidur. Nah, saya bersuara itu waktu saya jabat loh, bintang 3 Kabaris-Krim. Saya ingat itu. Saya bersuara dan saya dicopot, alhamdulillah. Jadi bukan karena setelah tidak jabat, setelah pensiun, tidak. Sudah jadi petani pun apabila menyangkut ketidakadilan, saya tampil gitu. Pak Susno, untuk membenahi masalah hukum yang bagaikan menegakkan benang basah di Indonesia ini, apa kira-kira pendapat Pak Susno? Karena saya pernah juga berada di dalam lingkaran itu. Pertama harus konsekuen. Siapa yang harus konsekuen? Atasan. Jangan tidak konsekuen seperti kita ya, misalnya sekarang ada kasus Vina ya. Kasus Vina, atasannya hanya ngomong apa? Bahkan atasan ngomongnya selesaikan dengan tuntas, secara terbuka. Ini kan nggak jelas. Betul. Kasus Sambo juga begitu. Atasan-atasan ngomong selesaikan secara tuntas sesuai dengan hukum berlaku. Ini nggak jelas. Itu bahasa ngambang cari selamat namanya. Kalau ini saya minta dalam jangka waktu sekian hari ini selesai dalam persidangan dan terbuka kepada umum diuji. Nah, kalau salah aparatnya akan saya tindak. Begitu dong. Dan dibentuk tim pemantau. Kan banyak sekali masalah hukum, misalnya cyber apa? Kita kan punya yang namanya suatu opsus, itu cyber pungli. Pungli tetap jalan aja. Benar. Cyber punglinya berapa? Udah berapa tahun berdiri. Nah sekarang bentuk lagi apa namanya, tim pemberantas judi online. Ya mudah-mudahan nasibnya tidak sama dengan apa namanya tim pemberantas pungli tadi. Belum dibubarkan loh tim pemberantas pungli. Tapi apakah pungli tidak ada? Wah, banyak. Terus gimana ada ide penjudi online malah dikasih bansos itu Pak? Lucu juga ini, gimana? Ya nanti kalau gitu banyak yang terjun ke judi online gitu kan. Tapi mudah-mudahan itu hanya apa namanya, sekilas info saja, tidak jadi gitu. Soalnya kalau dikasih tunjangan bansos ya kasihan. Kedua nanti cucu kita, anak kita nggak usah kerja aja, judi online aja, nanti kalau menang dapat duit, nggak menang juga dikasih bantuan. Tapi mudah-mudahan isu itu tidak benar.